semuanya para wibu-wibu wangi, apa kabar? Balik lagi sama gue di channel Purple Kame. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang anime ya. Kayak gue jadi ada konten baru namanya First Impression, dimana gue akan kayak ngasih tau apa yang gue akan nge-review anime di episode pertama doang. Gue nggak mau reaksi, nggak mau review full, karena yang ada takutnya malah gue setiap nonton anime nggak bisa enjoy, malah fokus apa yang mau gue bahas, apa yang mau gue bahas. Jadi fokus ke episode satunya aja. Jadi di anime yang pertama ini kayak yang udah kalian baca di judul, my dress up darling. Gue lupa bahasa Jepangnya apa ya, gue bahasa Inggrisnya. Pokoknya wah gila, gue suka sini, jujur gue suka banget. Gue pertama kali denger tentang anime ini tuh sebenarnya dari Giga, kayak bagi yang nggak tahu Giga nih, youtuber luar. Nah dia tuh waktu itu lagi, kalau nggak salah sebelum anime keluar, dia lagi ngereaksi anime-anime yang akan keluar di season depan. Waktu itu gue lupa kapan, gue nggak tahu nih keluar season berapa, karena gue kurang ngikutin juga anime keluarnya season kapan pokoknya. Jadi waktu itu dia lagi reaksi anime, dia lagi lihat trailernya, salah satunya tuh ini yang anime My Dress Up Darling ini. Nah, atau orang bisa bilang anime Marin gitu ya, yang terkenal kan, Marin paling terkenal. Pokoknya dia tuh lagi reaksi, abis itu pas dia lagi lihat trailernya, dia langsung bilang kalau wah ini karakter cowoknya dia suka banget, pasti akan jadi up to waifu nomor satu kan. Ternyata bener ya kan, dia sekarang jadi terkenal banget, walaupun pas gue ngupload video ini pas gue lagi ngerekam mungkin udah menurun gitu kan, nggak sepopuler waktu itu ngeboom banget lah di mana-mana pokoknya. Nah intinya gue pertama kali denger deh dia, tapi gue nggak tertarik buat nonton. Tapi lama kelamaan kok pas anime udah keluar, kok banyak banget gitu di mana-mana, ada gue lihat mukanya di mana-mana kayak meme Spiderman tuh, kayak everywhere I go I see her face gitu kan. Animasinya sih simple ya, gue suka, katanya nggak unik tapi nggak jelek juga, biasa aja. Karakternya tuh nggak bocah-bocah kayak Demon Slayer tuh kan, bocah-bocah nih lebih ke karakter yang gede-gede gitu kan. Kalau kayak My Hero atau Demon Slayer kan gue bisa bedain lah karakternya, cerita mereka anak SMA atau apa, tapi ukuran badannya beda. Kalau ini lebih ke yang ukuran lebih normal gitu, lebih gede-gede gitu kan. Dan aku tuh setiap gua tuh ngelihat Gojo, gue tuh agak cringe sebenarnya, setiap aku tuh agak geli setiap ngelihat Gojo yang setiap dia ngomong ke cewek itu kayak grogi kan, kayak nah gue kayak ngeliatnya kayak cringe ya. Tapi cringe itu bukan yang cringe yang nggak enak yang bikin gue nggak suka, tapi yang bikin gue suka gitu, yang bikin ketawa-tawa. Dan gue tuh bisa relate juga, karena ngomong ke cewek itu nggak gampang boy, beneran challenge. Dan di sini tuh karakter ceweknya tuh ceritanya dia wibu ya, dan ini gue suka karena, dan tumben banget nih kalau salah pertama kali gue nonton anime yang karakter wibunya itu dibikin nggak aneh. Karena biasanya tuh di anime-anime yang gue tonton, yang anime lain yang gue tonton, itu setiap ada karakter wibu pasti bikinnya karakter aneh. Karena kan di Jepang wibu juga bukan hal yang keren ya, kayak otaku wibu gitu juga. Mereka biasanya mereka diem-diem aja, mereka nggak mau ngomong karena mereka kayak malu-maluin. Nah, ya bagi cosplayer pasti banyak yang suka ya, gue nggak tahu, tapi gue ngerasa pasti, bukan pasti, kayak mungkin mereka suka sama karakter Marin ini. Ya karena kan kayak biasanya orang tuh kalau nge-cosplay pakai baju-baju yang terbuka kan, orang bilangnya wah nih dia nge-cosplay karakter ini karena baju kebuka, bilang aja mau pamer-pamer. Nah tapi di Marin ini dikasih lihat kalau dia tuh pakai kostum gitu kan, dia nggak cosplay sebagai karakter bukan karena kostumnya terbuka, tapi karena emang dia suka karakternya, dia mau jadi kayak itu, pakai karakternya, makanya dia pakai baju itu, bukan karena pakaian tapi lebih ke karakternya. Mungkin ada beberapa juga orang nggak cosplay karena suka pakaiannya, ada sih, tapi ya intinya kalau di Marin tuh cerita dia lebih ke karakternya. Dan Gojo tuh sempat rapin kelas tuh kan, ada sih dimana Gojo rapin ke kelas, yang lain pada pergi gitu kan. Nah sebenarnya menurut gue sih emang lebih enak itu sebenarnya, karena kalau lu nggak deket sama orang lain ya yang ada malah kayak gimana, canggung aja gitu kan, saling rapin kelas tapi diem-dieman. Ya mending ngelakuin gitu aja, karena aneh aja gitu kan. Ya pilihan bagus sih buat Gojo, tapi ya mungkin nggak juga, kalau mau berteman lebih baik ya jangan, tapi jangan sampai digunain juga, dia baik. Dan ada beberapa hal yang bikin gue, ada bukan beberapa hal sih, dua hal yang bikin gue iri sama Gojo. Yang satu, gara-gara nih Gojo tuh punya hobi yang benar-benar dia tekanin sampai sekarang, dan dia tuh tahu benar tentang hobinya itu. Jadi kayak misalnya ada beberapa orang kayak, bukan ke Gojo doang, kayak banyak orang kayak misalnya orang pencinta bola, dia tuh kadang tahu apapun tentang bola, transfer apa, pemain pindah kemana, pertandingannya jam berapa, ini jago di mana gitu-gitu, main PS-nya tentang bola semua dia tahu, kayak gue dulu. Tapi sekarang gue udah enggak ya. Terus ada orang yang suka basket parah banget, ada orang suka nonton film gini banget, ada orang suka baca buku pasti tahu semua tentang sejarah buku, suka sama anime.
wibu sampai wibu parah, sampai bawa canda-canda. Intinya itulah, kalau Gojo ini intinya dia terobsesi dengan bikin boneka katanya. Nah, karena tuh kenapa gue iri, karena tuh gue tuh nggak ada satu hal pun yang apa tuh yang melekat sama gue, yang kayak gue tuh kayak tekanin tentang hal itu. Gue apa-apa pasti kayak gue kayak nyari apa sih hal yang kayak bener-bener gue suka dan gue lakuin, terus gue cari tahu apa tuh, gue ahli, gue jago tentang hal itu tuh nggak ada. Gue iri itu tentang itu. Dan kedua kedua tuh kalau Gojo tuh sempat kayak di episode pertama ini dia ada ingatan kalau dia tuh malu sama obsesi dia atau hobi dia main boneka, karena disangka itu permainan bocah ya. Karena dia nggak punya banyak teman gara-gara itu, karena hobi dia tuh bikin-bikin boneka, bikin boneka Hana, di mana kayak itu bukan banyak orang yang ngelakuin itu, dan banyak orang anak-anak punya zaman sekarang ngapain ngelakuin bikin boneka, dan ya makanya dia nggak punya teman. Nah akhirnya pokoknya intinya di cerita itu dia nggak punya teman. Abis ini gue mau cerita, gue mau tentang gue dulu. Nah intinya gue bikin diri karena itu, karena jadi ada pas dia masih kecil, pas dia suka bikin boneka itu. Nah terus ada perempuan cewek kan seumuran gue atau temen atau siapa bilang kalau ih kok aneh banget kok lu suka main sama suka banget sama boneka boneka buat cewek, ih najis gitu kan. Nah dia inget tuh, akhirnya dia jadi insecure lah. Masalahnya gue juga pernah tuh dulu pas kecil, gue iri karena dia masih inget kata-kata perempuan itu, karena gue dulu gue ada tuh perempuan masih bocah waktu itu, gue sempet gue nggak tahu ngomong atau enggak, tapi gue sampai sekarang nggak pernah inget ya itu gue iri gara-gara itu nggak penting. Udah intinya ceritanya tuh gini ya, gue harus ngomong ceritanya dari awal dulu, gue malah ngomong sekarang. Intinya tuh saking gue sukanya kan gue bilangin kan, tapi walaupun gue nontonnya sekarang udah, aduh spoiler dikit ya, gue udah nonton sampai akhir pas gue bikin video ini, karena waktu itu gue pengen bikin setelah gue nonton episode 1 doang. Tapi masalahnya gue jadi sibuk, jadi nggak ada waktu buat rekam, jadi gue nggak tahan, gue langsung tonton semuanya dulu. Tapi ini gue sekarang ngomongin episode 1 doang. Ini di episode satunya tuh cerita Gojo yang kayak tadi, dia karena punya hobinya bikin boneka, dia jadi sendiri nggak punya banyak teman. Akhirnya Marin dia pokoknya si Gojo tuh insecure sama hobinya dia, jadi dia nggak bisa main sama orang gara-gara hal yang dia sukain sama orang sukain beda. Kebalikan sama Marin, Marin tuh sama sebenarnya Marin sama, dia kan wibu. Nah dia suka nonton anime gitu kan, suka nge-cosplay dia, dia tapi dia nggak malu tentang itu, dia pede aja sih kan, justru dia nggak suka sama orang yang ngejek hobi orang lain. Nah jadi akhirnya dia ketemu sama Gojo, waktu dia kan kalau nggak cosplay lo harus pakai baju kan, kostum kan, tapi dia tuh kan mahal kalau beli dan suka susah nyari. Akhirnya dia yang dilakuin adalah dia mau jahit sendiri, tapi dia nggak bisa jahit. Akhirnya dia ketemu Gojo, Gojo bisa ngejahit gitu ya, karena dia kan suka bikin jahit baju buat boneka boneka dia. Akhirnya setiap baju-baju yang di cosplay itu dia minta tolong ke Gojo, terus akhirnya semakin dekat, makanya itu mereka jadi dekat Gojo sama si apa tuh, gue lupa ya, Marin Kitagawa ya namanya. Nah akhirnya mereka ketemuan, akhirnya si Marin minta tolong ke Gojo buat buatin bajunya dia. Nah akhirnya gue pas lagi nonton, wah nih ini asik sih, gue udah pasti akan lanjutin. Udah intinya kita gue suka, asik, enjoy aja gitu nontonnya, pokoknya gue rekomendasi lah ini. Sebenarnya rata-rata anime yang gue tonton pasti gue suka kan. Kalau gue nggak suka pasti gue nggak tonton, karena gue nyari anime yang menurut gue kira-kira gue suka. Walaupun ada beberapa kayak waktu itu ada anime Kiss Kiss, gue nonton satu episode gue nggak nonton lagi, males banget, padahal gue nonton gara-gara si Joey, dan anime main gue nonton gara-gara dia, tapi ya ternyata mengecewakan, gue nggak jadi gue berhenti. Kalau masalah opening sama endingnya sih gue suka ya, gue sempat dengerin. Nah pas gue denger lagu openingnya, oke itu dibikin kayak ada dua sisi, satu Gojo satu Marin. Gue pertama nonton Gojo dulu fokus, kedua Marin, terus di episode ketiga gue nonton dua-duanya gitu kan, udah dicampur lah. Tapi pas lagunya sih enak ya, dan gue tuh setelah gue denger itu, gue juga denger beberapa kali lagi di YouTube gitu ya, dengerin aja lagunya karena lagunya beneran enak, tapi nggak sering banget. Yang gue paling sering dengerin tuh lagu endingnya, sampai sekarang gue masih dengerin. Gue sampai download video klip itu, dan ternyata gue sempet denger kayak familiar gitu pas gue lagi nonton, kok lagunya kayak pernah denger. Ternyata sebelum gue nonton anime gue sempet dengerin lagunya dulu di YouTube, jadi kayak video klipnya juga kayak karakternya dia nggak cosplay cosplay gitu. Tapi waktu itu gue nggak nyadar karena gue nggak tahu cerita tentang apa. Gue juga sempat denger nonton di YouTube gitu ya. Nah sampai sekarang gue juga masih dengerin lagu akhirnya enak, gue tapi lupa lagi apa.
kayak cung pokoknya ada gitunya lah. Dan sebenarnya gue nih nge-review ya menurut gue aja, karena kan gue nggak jago, gue nggak tahu tentang mana anime bagus, mana yang jelek, animasi bagus jelek, gue nggak tahu mana yang mana. Gue ya menurut gue aja, kalau gue suka nontonnya gue suka, ini review sesuai gue aja. Gue nggak ada keahlian tentang apapun, penulisan atau yang lain-lain. Kok videonya berhenti bos, baterai mau habis anjing. Aku tak ingin dari luka, aku terus